وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni kajian atau pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para dzurriyyah beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam ila yaumil akhir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih di kitab yang sama, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita langsung baca saja. Kemarin kita membahas tentang apa? Bab yang sebelumnya adalah cara minum ya. Cara minum Rasul ya. Minuman, cara minum Rasul. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang parfum atau minyak wangi. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma ja'a fi ta'atturi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan minyak wangi atau parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Syaibanu an Abdullah bin Al-Mukhtar an Musa ibni Anas bin Malik an abihi qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi dan yang lainnya, yang mana mereka mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdullah bin Al-Mukhtar dari Musa bin Anas bin Malik. Jadi hadis ini dibawa oleh putranya Anas bin Malik ya, yang mana beliau bernama Musa ya. Musa putra dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik kita tahu adalah seorang sahabat Nabi yang pernah hidup bersamaan dengan Nabi, yakni bermulazamah ya, bermulazamah dengan Nabi, melayani Nabi sekitar 10 tahun. An abihi, dari ayahnya yakni Anas bin Malik, yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya. Ya, jadi menurut hadis ini, yakni riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah itu mempunyai tempatnya minyak wangi. Namanya tempat minyak wangi berarti ada minyaknya, gitu. Ada minyaknya. Jadi beliau ini sangat memperhatikan dalam hal mungkin tidak penting. Tapi soal minyak wangi ini penting. Karena kalau orang kada pakai minyak wangi itu mengganggu. Gibran apa Kaisang ya? Kaisang aja merasa terganggu itu. Masa urusan pribadi sampai ke urusan nasional gitu. Jadi kader PSI harus pakai parfum semua gitu. Urusan sepele kan itu kan. Tapi kalau kaitannya dengan aktivitas Rasul, ini soal parfum, soal minyak wangi bukan hal yang sepele. Karena setiap perbuatan yang disandarkan kepada beliau dan kemudian kita ikuti itu sunnah. Dan ketika itu sunnah maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, jadi Rasulullah mempunyai tempat atau wadah yang dijadikan sebagai tempat untuk menampung minyak wangi. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin, haddatsana Azratu bin Thabitin an Sumamata ibni Abdillah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Azrah bin Thabit dari Sumamah bin Abdillah, yang mana Sumamah bin Abdillah mengatakan, ya, qala kana Anas bin Malikin la yaruddu tiba. Adalah Anas bin Malik, ya, Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi tadi, la yaruddu tiba. Ya, beliau tidak pernah menolak minyak wangi. Menolak minyak wangi itu maksudnya beliau tidak pernah menolak ketika beliau diberikan minyak wangi. Mengapa? Karena waqala Anas, karena Anas bin Malik sendiri pernah mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi. Artinya beliau itu ketika diberikan minyak wangi itu selalu menerima, kada pernah menolak. Gitu. Ini penting, ya. Karena minyak wangi itu kan ringan sebenarnya. Minyak wangi itu hadiah yang ringan sebenarnya. Dan apalagi ketika disebutkan Rasulullah itu kada pernah menolak itu. Artinya kalau misalnya kita itu berkunjung kepada seseorang, ya, kalau ulun pengalaman itu ulama, ya, berkunjung ke ulama mau dikasih hadiah kitab itu kitabnya sudah banyak. Mau dikasih hadiah akik, khawatirnya kita itu dukun, ya, atau kita itu mungkin dianggap itu apa ngarannya itu lebih dekat kepada mistik-mistik begitu ya. Nah, kayaknya itu lebih nyaman itu dikasih minyak wangi gitu. Ya, tentu minyak wanginya kita harus tahu dulu biasanya kebiasaannya ini sukanya apa gitu kan. Gitu. Ya, selain juga nanti mungkin hadiah dalam bentuk makanan lah gitu. Tetapi ketika di dalam sebuah hadis Rasulullah tidak pernah menolak hadiah berupa minyak wangi, maka para ulama itu nggak mungkin nolak gitu. Ya, kecuali yang diberikan itu mungkin kada cocok dari sisi aromanya, atau mungkin kada cocok ya dari sisi pandangannya. Ulun pernah dikasih itu, ditawari minyak itu. Ternyata ulun lihat itu di dalamnya itu ada etanolnya. Nah, ulun ini masalahnya pendapatnya itu kada memakai
parfum yang di dalamnya ada etanol. Karena pernah ada soal jawab, Syekh Atok Abu Rustoh itu pernah memberikan penjelasan bahwa etanol itu ya alkohol, kan, haram untuk dipakai. Meskipun ada pembedaan gitu ketika memakai antara pada waktu hendak sholat dan di luar sholat itu. Tetapi pendapat yang kuat yaitu termasuk alkohol, etanol itu. Jika lebih baik untuk dihindari. Kan banyak minyak wangi yang tanpa alkohol. Nah, kita lanjutkan, hadirin sekalian. Menurut penjelasan Imam Al-Baijuri di dalam kitabnya ini, ya, Al-Mawahibul Laduniyah, syarah dari kitab Syama'il ini, beliau mengatakan waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyibar raihati wa illam yamussu thayyiban. Ya. Adalah Rasulullah SAW itu tubuhnya itu wangi meskipun tidak memakai wewangian. Jadi menurut penjelasan Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya, Rasulullah itu, hadirin sekalian, meskipun beliau kadang memakai minyak wangi, tubuh beliau itu sudah wangi, keringat beliau itu sudah wangi. Lain kita lah, ya, lain kita ini keringatnya itu kadang mandi setengah hari aja sudah tetangganya sudah pada lari semua itu. Makanya kalau kita mau sholat, ya, khususnya sholat jamaah, itu dianjurkan. Makanya di dalam penjelasan kitab ini ada penjelasannya itu. Jadi sekalipun sidin, sekalipun Rasulullah itu kadang memakai minyak wangi, sidin itu sudah wangi. Ya, kama ja'a dzalika fil akhbaris shahihah, sebagaimana yang telah dikhabarkan dalam hadis-hadis sahih. Itu bahwa tubuh beliau itu memang wangi gitu. Ya, memang tubuh beliau itu wangi. Dan di dalam beberapa hadis disebutkan wanginya itu beragam, bisa seperti aroma misik atau seperti aroma kasturi, ya, atau aroma itu namanya itu ambar. Di dalam hadis itu cuma 3 itu, ya. Kadeda yang parfum yang Nagita Slavina itu Casablanca gitu. Olah Ramlan, malaikat subuh, malaikat asar, enggak ada riwayat itu. Yang ada 3 aja itu, aroma wangi yang keluar dari tubuh Rasulullah. Nah, jadi menurut hadis-hadis sahih disebutkan memang tubuh beliau itu memang wangi. Walakinnahu kana yasta'milu tiba, ya, ziyadatan fi tibir raihah, ya. Akan tetapi mengapa beliau itu menggunakan wangian? Nah, ada pertanyaan, mengapa kok beliau tetap menggunakan wangian? Keringatnya sudah wangi. Maka jawabannya adalah dalam rangka untuk menambah kewangian di atas kewangian. Artinya apa, hadirin sekalian? Beliau itu tubuhnya sudah wangi alami memang dari Allah. Dan beliau ingin memanfaatkan wangi-wangian yang Allah ciptakan di dalam alam semesta ini, ya. Artinya memanfaatkan itu, dan ketika beliau memanfaatkan itu menjadi kesunahan. Kesunahan itu maksudnya itu tuntunan, ya, menjadi tuntunan yang mana ketika itu dicontoh, diikuti oleh umatnya, maka itu menjadi sebuah amal soleh. Nah, itu pentingnya. Jadi bukan mentang-mentang tubuhnya sudah wangi, keringatnya sudah wangi, kada perlu lagi minyak wangi. Beliau mencontohkan itu karena dalam rangka kita mengikuti beliau yang suka dengan wewangian. Supaya tetangganya kada kabur, ya. Tetangga sholatnya kada terganggu gitu. Nah, di sini beliau katakan, ya, Al-Baijuri mengatakan faidah. Ada faidah di sini. Ya ta'akkadu at-tibu
lirrijali fi nahwi yaumil jumu'ah wal idain wa indal ikhram wa huduril jamaah wal mahafil ya wa qiraatil Quran wal ilmi wa dzikri ya. Beliau ya Al-Baijuri mengatakan wewangian itu dianjurkan bagi laki-laki pada saat pertama hari Jumat. Maksudnya Jumatan. Ya. Ini dianjurkan, disunahkan maksudnya itu. Yang kedua adalah pada hari Aid. Ya. Aidul Fitri, Aidul Adha. Wa indal ikhram, pada saat ikhram. Meskipun ini ada ulama yang berbeda pandangan. Ikhram enggak boleh memakai wangi-wangian. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu disunahkan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Baijuri ini. Jadi dianjurkan bagi laki-laki ya, bagi laki-laki untuk memakai parfum atau memakai wangi-wangian sesuai selera lah ya. Gitu. Kalau ulun ada yang kada selera itu, seperti malaikat asar itu termasuk kada selera ulun, ya. Atau mungkin yang 1000 bunga, meskipun 1000 bunga sekalinya itu ya kada cocok, ngarannya juga kada cocok kan, gitu. Ya. Dan kayaknya yang parfum-parfum yang apa modern itu kayaknya nyaman itu ya. Jadi mungkin zaman Nabi belum ada kayak silver itu kan ada. Nah ulun ketujuh itu yang itu ya gitu. Tapi kalau yang olah ramlan itu ya nah kita Slavina nggak pernah ulun nggak pernah itu parfum binian itu ya. Kemudian apa namanya wa indal ikhram wa huduril jamaah, mendatangi jamaah, sholat jamaah itu. Ya tadi dianjurkan tadi mendatangi sholat jamaah. Wal mahafil itu mendatangi tempat perayaan. Wa qiraatil Quran ketika membaca Al-Quran. Wal ilmi ketika belajar, ya. Wa dzikri ketika berzikir. Ini keutamaan-keutamaan. Karena memang para malaikat itu juga suka dengan wangi-wangian. Ya, kalau baunya itu kada nyaman, malaikat juga ada mau mendekat, gitu. Yang mendekat itu mungkin setan, karena suka dengan bau-bau yang kada sedap. Makanya banyak orang kesurupan itu bisa jadi karena memang kurang mandi dia. Kemudian di sini ya, disebutkan lagi wa yata'akkadu likulli minar rijali wal mar'ah, dan dianjurkan pada laki-laki dan perempuan, pada masing-masing laki-laki dan perempuan indal mubasyarati fa innahu min husnil ma'asyirah ya ma'asyirati. Dianjurkan pada masing-masing laki-laki dan perempuan itu memakai parfum itu ketika al-mubasyarah. Al-mubasyarah di sini bukan artinya itu secara langsung ya. Al-mubasyarah di sini artinya adalah hubungan badan. Ya. Hubungan badan. Fa innahu min husnil ma'asyirah. Karena yang demikian itu adalah bagian dari sebaik-baik pergaulan. Ya jangan sampai kebalik, ini khusus ibu-ibu itu. Biasanya kalau ke kantor, pegawai ya, itu wangi-wangi itu. Sementara di rumah itu suaminya malah dapat yang kecut-kecut gitu. Ini kebalikan. Seharusnya apa ngarannya ketika binian itu di rumah itu wangi gitu. Ya, sebagaimana juga lakian boleh di dalam rumah ya, terlebih lagi ketika keluar rumah dalam rangka tadi. Ketika melaksanakan hajat-hajat tertentu yang memang dianjurkan, sholat Jum'ah ya kan, kemudian sholat jamaah, ikhram, ya mendatangi perayaan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan itu sunnah, ya termasuk perempuan ketika ya bersenang-senang dengan suaminya itu juga dibolehkan. Itu kalau di dalam rumah. Tetapi kalau di luar rumah tidak boleh. Ya, seorang perempuan muslimah tidak boleh memakai wangi-wangian ya keluar rumah. Karena ini termasuk perbuatan yang terkategori sebagai perbuatan tabarruj. Tabarruj gitu. Karena tabarruj itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya,
di dalam kitabnya Nizamul Ijtima'i fil Islam, beliau mengatakan makna tabarruj itu adalah wat tabarruju huwa idharuz zinati wal mahasini lil ajnabi. Ya, tabarruj itu menurut beliau adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan pada laki-laki asing. Ya, menampakkan perhiasan dan kecantikan pada laki-laki asing. Laki-laki asing itu bukan bule di sini. Ya, maksudnya laki-laki asing ajnabi di sini itu adalah non mahram. Ya. Jadi ketika seorang perempuan melakukan itu sudah terkategori tabarruj dan memakai wangi-wangian bagi wanita, ya wanita muslimah kepada ajnabi tadi, laki-laki asing tadi, itu termasuk tabarruj. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ayyuma imra'atin ya ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Ngeri hadis ini. Ayyuma imra'atin, wanita mana saja ya ista'tarat famarrat ala qaumin, yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum, ya liyajidu min rihiha, ya agar laki-laki tadi itu, ya agar mereka itu mencium aroma yang dipakai oleh wanita, ya fahiya zaniyatun, maka dia seolah-olah itu adalah pezina, ya seolah-olah pezina. Jadi seorang perempuan muslimah yang memakai wangi-wangian keluar rumah dan tujuannya wangi-wangiannya itu dicium oleh laki-laki asing, maka menurut Rasulullah, kata Rasul, fahiya zaniyatun. Sampai ingat surah An-Nur ayat 2 itu bunyinya seperti apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi zaniyah ini pelakunya. Jadi disifati sebagai seorang pelaku zina. Padahal tidak berzina. Yakni siapa? Wanita muslimah yang keluar rumah menggunakan parfum. Dan parfum yang dipakainya tadi memang tujuannya dalam rangka untuk dihirup, dicium oleh laki-laki asing. Nah ini kayaknya belum banyak yang tahu, ya sehingga karena kada tahu ya santai-santai aja, gitu, ya. Dan kalau ini disampaikan, ini kayaknya mengganggu perusahaan parfum. Ya, ini gara-gara ceramah kayak itu kada laku kita, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kan hidup dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mestinya kita itu tunduk gitu. Ketika kita dilarang untuk melakukan sesuatu, maka ditinggalkan tanpa ada protes gitu. Karena setiap larangan Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kerusakan di baliknya. Ya, kalau tidak ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan gitu. Dan ini nanti ketika kemudian ditinggalkan, insya Allah terjaga itu. Ya, nizamul ijtima'i ya fil mujtama, ya sistem pergaulan di dalam masyarakat itu loh terjaga, kada rusak. Karena apa? Karena bisa jadi merebaknya merebaknya kejahatan-kejahatan seksual, bisa jadi itu salah satu pemicunya adalah dari sini. Begitu. Dan faktanya kan banyak yang wangi-wangi kan itu. Ya. Padahal Rasulullah katakan ya setiap wanita yang mana ketika dia keluar rumah dan dia menggunakan parfum dan parfumnya itu dalam rangka agar dihirup atau dicium oleh wanita laki-laki ajnabi, Rasulullah sifati fahiya zaniyatun. Maka dia itu seperti pelaku zina.
Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah alam ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim ibni Jundub an abihi an ibni Umar qala. Ya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abi Fudaik dari Abdullah bin Muslim bin Jundub, dari ayahnya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddul wasaidu wadduhnu wal laban. Ada 3 hal, kata Rasulullah, yang sepatutnya tidak ditolak ketika diberikan, yakni dalam hal ini adalah oleh seorang tamu ketika bertamu. Apa itu? Yang pertama adalah al-wasaidu, yakni bantal. Yang kedua wadduhnu. Wadduhnu di sini maknanya adalah minyak wangi, dan yang ketiga wal laban. Yang ketiga adalah susu. Jadi ketika kita bertamu ke rumah seseorang, ya, dan ketika itu kemudian disuguhkan kepada kita, misalnya ada bantal. Bantal di sini bukan bantal untuk tidur ya. Nanti pian pahami bantal untuk tidur, masa bertamu dalam rangka untuk tidur, logikanya di mana? Gitu. Jadi maksud al-wasa itu bantal yang dipakai untuk alas duduk atau alas menyandar, ya, menyandarkan tubuh. Itu adalah makna dari al-wasaid. Gitu. Jadi ketika itu disodorkan, itu kata Rasul ya sallallahu alaihi wasallam itu la turaddu, tidak layak, ya, tidak selayaknya untuk ditolak ketika itu disampaikan. Termasuk adalah minyak wangi. Ya. Jadi kalau pian bertamu atau menjadi tamu, itu baiknya bawa minyak wangi. Ini kebiasaan kita itu biasanya lupa dengan minyak wangi itu. Ya, tapi kalau misalnya ya disodorkan, diberikan minyak wangi, ya, maka hendaknya diterima, termasuk diberikan susu, ya, itu hendaknya juga diterima. Sebenarnya kenapa kok tidak boleh ditolak gitu? Di dalam hadis ini Rasulullah katakan, ya, salah satu la turaddu, sebelumnya juga disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah menolak kan pemberian minyak wangi. Ini karena memang bendanya itu sebenarnya ringan, ya. Minyak wangi itu termasuk benda yang ringan, termasuk susu tadi itu sebagai suguhan awal ketika bertamu. Makanya susu itu penting untuk disediakan di rumah itu. Kalau ada tamu nggak ada apa-apa, kasih susu, ya. Jangan kopi terus, ya. Ulun kesini kasih kopi terus ini. Jadi karena untuk memenuhi hadis Nabi itu sampai-sampai ulun itu stoknya itu kopi susu, baik. Jadi sering di rumah ulun itu ada pengajian. Pengajian itu selalu ulun suruh ngolahkan bini ulun itu kopi susu. Kenapa? Biasanya orang ketujuh kopi, ya, tapi kurang setuju susu. Kalau dikasih susu aja kayaknya kurang nyaman itu. Maka ulun gabung kopi susu. Jadi sudah memenuhi hadis Nabi. Jadi ada susunya. Kada boleh ditolak gitu. Kenapa? Ya karena memang ya ringan gitu loh. Barangnya itu ringan dan kayaknya tidak layak untuk ditolak gitu. Karena memang jelas manfaatnya. Namun meskipun demikian, hadirin sekalian, ketika kita menolaknya itu boleh saja. Ya, karena larangan yang dimaksud di sini bahwa Rasulullah tidak pernah menolak itu, artinya selalu menerima, dan beliau juga katakan salah satun la turaddu, ya, 3 hal yang tidak boleh ditolak dalam pemberian itu maksudnya adalah para ulama menyimpulkan itu hukumnya makruh, ya.
Karena bisa jadi pada saat yang sama kita itu kada cocok gitu. Ada orang alergi susu, ada orang yang kada cocok tadi dengan parfum tadi, mungkin aromanya kada cocok. Ya, kayak ulun ini kada cocok dengan malaikat subuh tadi. Misalnya itu ya. Gitu. Nah, itu artinya tidak mutlak, tidak haram, ya, tidak haram. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ada penjelasan juga, ya, terkait dengan masalah tadi itu pemberian, ya. Jadi ada juga tidak hanya 3 yang tidak boleh ditolak itu, ya, soal pemberian ini. Disebutkan di dalam kitabnya Al-Baijuri ini, Imam As-Suyuti itu menyebutkan ada 7 benda yang memang tidak boleh ditolak kalau diberikan. Ya, beliau mengutip sebuah syair, ya. Jadi beliau katakan di dalam kitab ini, ya, dalam bentuk syair, Ainul Mustafa sab'u yasunnu qabuluha idza ma biha qad athafal mar'a khilanun fa khulwun wa albanun wa duhnun wa sadatun wa rizqun li muhtaj wa rizqu li muhtajin wa tibun wa raihanun. Jadi ada 7 benda yang tidak boleh untuk ditolak, ya, menurut penuturan dari Imam As-Suyuti, yakni bahwa Rasulullah tidak pernah menolak itu. Apa itu? Yang pertama adalah fakhulwun, artinya adalah manisan. Manisan itu apa? Ya, kalau di sini itu kayak buah itu. Ya, buah kering, ya. Ya, kayak kemarin itu apa itu? Kismis. Nah, sejenis itulah, ya, manisan. Atau buah-buahan, ya, yang lain. Wa albanun, ya, itu susu. Wa albanun, susu, ya. Wa duhnun itu minyak rambut, ya. Wa wisadatun itu bantal tadi, ya. Wa rizqun limuhtajin, rizki dari hasil, ya, artinya uang, dikasih uang jangan nolak, ya. Ini kadang-kadang kita ini kadang nyaman juga itu ngisi ceramah dikasih duit ini bukan pekerjaan ini, akhirnya kita terima, ya, kita terima, tapi kita sumbangkan lagi karena khawatirnya ini dijadikan sebagai profesi. Padahal, ya, dakwah itu adalah kewajiban kita semua, ya, kewajiban kita semua. Bagi yang sudah tahu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, bagi yang belum tahu menuntut. Bahkan menuntut ilmu itu adalah bagian dari cara kita masuk surga dengan mudah, ya. Kata Rasul bagaimana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang tidak ada lain perjalanan yang ditempuh itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya itu masuk surga. Maka nanti pian boleh protes kepada malaikat. Kalau sudah di akhirat, ya, pian itu niatnya itu memang menuntut ilmu dan meninggal dalam posisi menuntut ilmu, nanti di akhirat bisa protes malaikat itu. Kalau misalnya kok di sana itu mau dimasukkan neraka, bisa protes, loh malaikat, saya ini pernah mendengar hadis katanya orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan masuk surga. Dari mana itu? Ya, itu dulu dibaca Gus Billy, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan bihi. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya oleh Allah masuk surga. Nah, saya sampai meninggal itu nuntut ilmu loh malaikat itu. Enggak, ini guyonan saja. Maksudnya dengan menuntut ilmu itu kita tahu halal haram,
Ya, dengan menuntut ilmu, maka seolah-olah hidup kita itu mendapatkan petunjuk. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang lebih utama dan apa yang mesti ditunda. Itu kita tahu akhirnya gitu. Ya, kita tahu halal haram, kita tahu wajib, ya, sunnah, ya, haram, makruh, mubah itu ketika kita mau menuntut ilmu. Ya, ada lagi kah? Masih? Ya. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud Al-Hafariyu an Sufyana anil Jurairi an Abi Nadrata an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Hafari dari Sufyan dari Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari seorang laki-laki an rajulin dari seorang laki-laki an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi seorang laki-laki ini berarti seorang tabi'in yang mendapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bisa itu yang lengkap. Ya, karena ketika kita membaca selawat itu yang jelas dan lengkap. Karena begini, mohon maaf, kadang ulun juga kelupaan itu. Ada orang itu yang membaca Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu nggak jelasin sallallahu. Ada nggak pernah dengar kayak gitu? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kan itu apa bacaannya itu? Padahal Rasulullah akan menjawab setiap orang yang mengucapkan sholawat kepada beliau, tapi sholawatnya itu yang lengkap. Kalau SAW itu nggak bisa dipahami itu apa itu? Rasulullah juga kemungkinan nggak menjawab itu, ya, sholawat yang nggak jelas begitu. Ya, karena itu ini saling mengingatkan kalau disebutkan nama Rasul, ya, hendaknya dibaca dengan lengkap dan jelas. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan yang disingkat itu. Dulu ulun termasuk yang suka nyingkat Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur sama guru. Jangan begitu, jangan ditegur, jangan disingkat, ya. Karena short meme itu tidak bisa mewakili apa short meme itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan untuk konsumsi pribadi guru, nggak bisa gitu. Tetap harus ditulis itu supaya hati kita membaca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena sering ulun dengar itu sampai seorang ustadz ada ustadz itu yang sering mengucapkannya itu dengan begitu. Rasulullah Muhammad SAW. Itu salam itu siapa gitu kan, gitu. Karena itu ini menjadi pengingat bagi kita supaya kita ya dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW itu dibacakan salawat, beliau menjawabnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa hafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wewangian laki-laki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Jadi kalau laki-laki memakai wangi-wangian atau parfum, ya parfum yang biasa dijual itu, ya, parfum yang biasa dijual itu kan harum baunya, ya, warnanya nggak ada, kecuali ada itu parfum tertentu yang membekas.
sehingga nggak cocok untuk baju-baju putih. Ya, misalnya ini ada parfum itu yang misik itu diantaranya. Ya, itu kalau kelebihan ya, kalau memakai banyak itu bisa nempel, gitu, bisa membekas. Makanya kalau misalnya menggunakan itu sebaiknya itu menggunakan ini di tangan dulu, nggak langsung di baju. Karena kalau yang langsung di baju warna-warna yang mencolok, yang merah kayak gitu biasanya membekas dan sulit itu hilangnya biasanya. Gitu. Ya, ada Hajar Aswad itu kayak juga hitam itu. Nah, itu nama parfumnya itu. Tapi kalau misalnya itu yang putih-putih itu, yang bening-bening itu nggak apa-apa. Kalau ulun biasanya langsung. Nah, kalau parfum laki-laki, ya Rasulullah mengatakan bahwa kalau laki-laki itu adalah parfumnya itu harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sementara watibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan wewangian bagi wanita adalah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Apa berarti? Ya seperti bedak lah. Ya. Jadi ini pun tidak dikonsumsi di luar. Karena wanita itu yang paling baik itu adalah yang menampilkan dirinya terbaik di hadapan suaminya. Dan memang hal-hal kayak gini kayaknya kurang terperhatikan di dalam masyarakat. Ya, karena memang masyarakat kita ini tidak diatur dengan aturan-aturan Islam, sehingga hal-hal kayak gitu tuh kayaknya itu tabu gitu. Kayaknya hal yang jauh sekali gitu. Karena memang ya kehidupan kita itu meniscayakan meninggalkan agama gitu. Sekuler itu kan begitu. Menggunakan agama atau mengakui agama tapi tidak mau diatur dengan aturan agama gitu. Dan faktanya hari ini kehidupan kita itu seperti itu. Gitu. Kalau seorang perempuan tidak berhias itu kayaknya itu kok nggak memahami dirinya gitu, tidak mempercantik dirinya. Padahal sebenarnya itu ya yang namanya perempuan itu ya sudah cantik gitu. Tergantung dari mana melihatnya. Kalau kita memandang orang Afrika kan ya kayak gitu-gitu aja kan gitu. Ya. Artinya ya kecantikan itu tidak mutlak secara fisik kan. Ya, tetapi justru yang lebih utama itu adalah menampilkan akhlak itu yang terpenting. Buat apa wajah yang cantik tapi akhlaknya nggak tertata? Naudzubillah min dzalik itu sampai viral di sosial media itu kan contoh ya. Dan itu banyak, bukan hanya kasus itu saja. Ya, kepala sekolah sama murid SMA itu, murid eman itu ya. Iya, yang viral itu kan kayak fenomena gunung es. Yang nampak itu yang kayak itu saja, padahal sebenarnya itu bisa jadi yang kadang nampak itu lebih banyak daripada itu. Kenapa ini bisa terjadi? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya karena rusaknya sistem pergaulan di dalam masyarakat kita. Yang mana sistem pergaulan ini tidak diatur oleh Islam. Gitu. Karena tidak diatur oleh Islam, ya akhirnya menggunakan aturan sendiri. Ya. Jadi sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan itu ya yang dikedepankan itu adalah hubungan yang bersifat seksualitas. Gitu. Bukan ketika mereka itu berinteraksi, mereka bekerja sama dalam rangka untuk ada hajat tertentu. Tetapi justru menonjolkan sisi-sisi ya dari kewanitaan yang menarik bagi pria dan sebaliknya juga begitu. Maka kalau kemudian banyak sekali kerusakan yang ada di tengah masyarakat,
itu bisa jadi ya dilihat dari sisi cara pandangnya masyarakat ini diatur oleh apa, sistem yang dipergunakan untuk mengatur ini sistem apa. Kalau tidak sistem Islam ya pasti akan rusak. Ya, jadi ketika Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Al-Imam atau Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya mengatakan ya bisa babihi ma'asyinas wa dzunubihim, disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Jadi kerusakan di daratan itu nampak sekarang ini. Bagaimana perzinahan itu merajalela. Kenapa perzinahan merajalela? Ya karena itu tadi, aurat tidak ditutup, pergaulan bebas dibiarkan. Ya, sampai-sampai kalaupun misalnya terjadi perzinahan, asal suka sama suka, kadang bisa dijadikan delik hukum, tidak bisa diperkarakan. Yang diperkarakan itu bisa jadi malah yang menyebarkan. Lucu kan? Dan itu yang terjadi sekarang ini. Kalau perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak bisa dipidanakan. Padahal itu zina. Itu zina. Dan kalau misalnya satu masyarakat itu telah membolehkan zina, itu sama seperti telah menghalalkan Allah untuk mengadab kelompok masyarakat itu. Berapa banyak coba? Seolah-olah kita itu mempersilahkan itu sebenarnya. Nah, azab itu kan ada kalanya itu secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya kaum Sodom telah melakukan pelanggaran berat. Mereka suka dengan sesama jenis. Allah hancurkan mereka. Ya, Allah bekukan tubuh mereka akhirnya. Ya, diberikan gempa, kemudian dihujani mereka itu dengan batu. Ya. Nah, tapi bagi umat Muhammad seperti kita ini bisa jadi itu ditunda. Ya. Ditunda dan kemudian diberikan bala dalam bentuk yang lain. Ya, munculnya penyakit yang aneh-aneh. Itu bisa jadi adalah dari situ. Dulu banget itu kan ada itu, ada HIV, ada AIDS, itu kan nggak ada. Kenapa itu bisa muncul? Ya karena berawal dari salahnya mereka itu, ya salahnya masyarakat itu diatur. Ya, kalau aturannya itu dibuat dengan aturan mereka sendiri, maka yang terjadi itu adalah ya yang penting bahagia. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, hajat apa yang mereka inginkan itu yang maunya dipenuhi. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu kerusakan. Seperti hari ini yang kita saksikan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini, keluarga kita, anak keturunan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perzinahan, dari rusaknya generasi, dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Karena ini akan merusak, ya. Kalau tidak dihentikan maka semakin rusak. Gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada umat ini agar kerusakan demi kerusakan yang terjadi di masyarakat ini segera bisa diakhiri. Karena ketika masyarakat itu tidak menggunakan hukum Allah, pasti akan rusak. Dan kita berharap ketika hukum Allah itu diterapkan betul-betul di tengah-tengah masyarakat, keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah. Baik dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ingin mengusahakan itu semua, ya hadirnya peraturan hidup, ya syariah Islam yang diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.